Baik, selamat siang, shalom semuanya. Sesi kedua di pagi hari ini, sebenarnya ini adalah sesi ke-10 ya. Kita akan melanjutkan natur kebenaran kita, natur yang kelima. Jadi kita sedang membentuk alat uji kebenaran sebenarnya. Yaitu kebenaran itu harus dites berdasarkan fakta, koheren, pragmatis, utuh apa enggak. Nah, sesi kelimanya murni. Kebenaran itu harus murni, saudara. Tidak boleh dicampur dengan macam-macam yang bukan kebenaran. Meskipun cuma setitik. Makanya ada peribahasa, karena nila setitik, rusak, susu sebelanga. Jangan bilang begini, gak apa-apalah salahnya dikit. Oh, gak bisa. Kebenaran tidak boleh ada salah. Ya. Jadi di natur yang kelima ini murni. Murni itu artinya tidak ada campuran sama sekali. Sebab kalau kebenaran dicampur dengan yang bukan kebenaran, menjadi beracun. Bukan kebenaran lagi. Seluruhnya akan menjadi rusak. Itulah yang dipakai oleh iblis. Iblis itu modusnya begitu. Iblis itu tidak akan mengajarkan 100% kejahatan, enggak. Enggak laku dia kalau kejahatan 100%. Tapi dia akan berusaha selicik mungkin mengemasnya dalam bentuk kebenaran. Serigala berbulu domba. Hati-hati saudara. Saudara diarahkan ke Tuhan Yesus seolah-olah. Oh ya bisa saja, kenapa tidak? Tapi dampaknya apa kalau pragmatis? Sesuai fakta Alkitab enggak? Konsisten nggak ajarannya? Nah yang sekarang murni atau tidak itu? Nah gitu. Harus dilihat terus saudara. Kebenaran itu harus murni. Selain utuh, koheren, murni. Bukan campuran. Ya. Ini perlu dihayati benar-benar. Supaya kita semua tidak mudah dibohongi oleh iblis. Karena penyesatan atau kepalsuan itu canggih sekali. Kalau orang tidak bisa membedakan itu, cilaka dia. Saya lihat sebagian besar umat itu tidak bisa membedakan. Kalau dikasih tahu fakta pun bingung dia, bener gak sih gitu. Memang karena tidak terlatih selama ini. Ya, makanya dengan adanya 7 natur ini, gak ada yang membahas ini seluruh dunia. Karena memang tidak ada di buku. Ini hasil pengamatan bertahun-tahun. Sehingga, oh ternyata begitu. Gitu. Nah, kebenaran itu harus murni. Saudara bisa bayangkan bahwa kebenaran itu seperti puzzle. Puzzle di dalamnya ada gambar. Gambar apa misalnya? Misalnya gambar, gini aja deh gambarnya. Gitu. Tapi karena dipotong kecil-kecil, seperti itu loh. Anak-anak itu loh, permainan anak-anak. Kan potongan kecil. Gitu. Maka orang tidak mengerti kalau tidak lihat gambar besarnya. Satu, kalau faktanya tidak sesuai dengan aslinya, nggak dapat nanti gambarnya. Kedua, kalau tidak koheren satu sama lain, benar susunannya, nggak akan dapat gambar ini. Ketiga, kalau tidak berdampak bahwa yang benar begini, berarti itu yang lain tuh. Yang keempat apa? Natur kebenaran, utuh. Kalau nggak ditempel utuh, nggak akan lihat gambar utuh. Yang sekarang murni. Bayangkan kalau bagian ini diganti gambarnya, gini. Nggak dapat. Nah, inilah penjelasannya kenapa umat Tuhan, anggota gereja maksud saya, tidak mengerti kebenaran selama ini. Karena dengarnya khotbah sana, bukan dari satu gambar. Gambarnya lain-lain. Ketika disusun nggak nyambung, jadi bingung. Campuran. Kecuali yang dapat dari sana benar juga, sana benar juga, sana benar juga. Nah,
gabungnya tetap benar nanti. Tapi kalau campuran yang salah diaminkan, yang salah diaminkan. Wah, jadinya campuran nggak lihat gambar sebenarnya. Makanya nggak boleh dicampur. Makanya kalau buat pengertian atau hikmat harus dari Alkitab murni, nggak boleh ada campuran dari buku lain. Atau campuran dari idenya sendiri. Sangat tidak boleh. Pasti salah nanti. Ya, kalau belajar itu harus murni dari Alkitab. Ya, nggak boleh berdasarkan diri sendiri. Itulah sebabnya kebenaran itu objektif, bukan subjektif. Objektif itu apa adanya yang dari Alkitab. Kalau subjektif kan menurut saya, bukan. Meskipun dalam hidup sehari-hari kita mengalami pengalaman yang subjektif. Pengalaman subjektif, kan masing-masing kita. Tapi kebenarannya tidak subjektif, objektif. Pengalaman kita bisa beda-beda, tapi kebenaran prinsipnya objektif. Gitu ya. Jelas ya maksudnya ya. Apalagi kalau gambarnya itu begini, agak ruwet gitu. Oh, dipotong-potong-potong, bingung. Seperti Bapak Ibu Saudara dapat puzzle gitu, bingung ini sebenarnya apa. Kalau nggak ada contekannya, susah itu. Demikianlah kebenaran. Ya. Nah, jika salah satu potongan puzzle itu diambil, itu bisa nggak ketahuan tuh rangkaiannya satu sama lain. Jadi makanya murni ini penting. Jika sebuah pesan atau berita atau proposisi atau filosofi atau ajaran atau apapun namanya, tapi dimodifikasi atau dicampur dengan yang lain, maka itu sudah tidak bisa dipakai. Makanya nggak boleh campuran kan? Sudah nggak bisa dipakai. Kebenarannya akan rusak, saudara. Nah, jika sebuah kalimat atau suatu pesan dicampur dengan kalimat lain yang tidak koheren, hari ini Bapak Ibu sudah mengerti koheren ya berarti ya. Kalau sesuatu yang tidak koheren dicampur, menghasilkan sesuatu yang koheren atau tidak koheren? Menjadi tidak koheren. Akibatnya sudah bukan kebenaran. Makanya kemurnian ini harus dijaga. Nah, saudara, kalau kita bicara Alkitab, Alkitab kita ini adalah buku yang paling banyak diserang. Kalau Alkitab ini firman kebenaran, maka dia pasti murni, nggak ada campuran. Nah, apakah benar Alkitab kita murni dari Tuhan? Nah, ini adalah satu tema seminar tersendiri nanti setelah serial ini habis. Alkitab tidak bisa salah, gitu jawabannya. Judul seri besarnya itu. Nanti kita akan tunjukkan buktinya gitu. Alkitab kita nggak bisa salah. Justru yang lain salah semua. Cuma nggak jujur aja manusia. Makanya ada alat uji kebenaran. Nggak ada orang yang nggak mau diuji kan? Kalau ditanyain itu marah-marah, nggak mau diuji. Itu ciri kepalsuan tuh begitu. Kalau kebenaran tuh mau diuji silakan. Diuji dengan cara apa? Boleh. Sebab kebenaran itu diuji dari sisi kiri, kanan, atas, bawah. Tetap saja benar. Mau secara sains, mau secara filosofis, mau secara empiris, mau secara logika, apapun tetap benar kebenaran. Amin? Itu yang benar. Kalau orang nggak mau diuji, pokoknya, nah itu udah nggak benar pasti. Pasti nggak benar orang itu. Dikasih masukan, bukan membahas isinya, malah nunjuk orangnya, kamu, gitu. Nah itu dia orang nggak benar tuh artinya. Mestinya kan coba mana? Oh menurut kamu begitu, menurutku gini, faktanya bagaimana? Koherensinya bagaimana? Alkitab mengatakan apa? Kan semua bisa diverifikasi. Kalau langsung aja nggak usah nanya melulu, oh, itu udah nggak benar tuh pasti. Ya, ini sederhana saja, saudara. Soal Alkitab ini menarik loh. Alkitab tidak bisa bersalah. Waduh, padahal banyak yang nyerang. Salah tuh, nih buktinya, pakai bukti lagi. Nah, nanti kita akan lihat faktanya seperti apa. Ya. Tapi kita akan lihat bahwa Alkitab itu murni, tanpa campuran pikiran manusia.
Sebab pikiran manusia nggak bisa begitu. Nah, itu ada pembahasannya tersendiri, agak panjang yang itu. Hari ini saya mau tekankan bahwa suatu gambar itu tidak boleh diedit, ditambahin, ditambal ini, dihilangin, diapain. Harus murni apa adanya kalau mau kebenaran. Sesuai dengan faktanya. Nggak boleh dicampur-campur. Ya. Iblis modusnya adalah mencampur. Kebenaran diajarkan terus dicampur sedikit kepalsuan. Rusak. Kalau orang tidak peka, tidak akan menangkap campuran yang cuma sedikit itu. Tapi mematikan. Racun itu. Ya. Nah, jadi natur yang keberapa? 5 ya. Natur yang kelima, murni. Kebenaran itu harus murni memang. Kalau saudara lihat gambar gajah, boleh nggak diganti ekornya diganti ekor naga? Nggak jadi gajah itu. Nggak boleh. Semua harus murni apa adanya. Ya. Berita bohong atau hoax. Nah, kalau kita bicara berita bohong atau hoax, ini nih. Itu diproduksi dengan cara apa? Si ular itu menyesatkan Hawa lalu Adam, caranya bagaimana? Si ular itu membuat hoax itu sebenarnya. Caranya bagaimana? Dengan mengubah isi firman Tuhan, dicampur dengan idenya sendiri. Tidak murni lagi. Tuhan berfirman, semua buah boleh kamu makan. Tapi yang itu jangan ya. Gitu kan? Tapi si ular bicara apa? Di Kejadian pasal 3. Semua ini boleh kamu makan kan? Gitu. Dipancing Hawa. Hawa kepancing rupanya. Jangan mau dipancing. Enggak, semua boleh dimakan kecuali itu enggak boleh. Hawa bilang gitu. Tapi dibelokin lagi. Dicampur lagi dengan hoax lagi. Kalau kamu makan itu enggak mati sebenarnya. Nanti kamu bisa menjadi seperti Allah. Lalu Hawa pakai pikirannya sendiri. Buah itu kelihatannya menarik. Lagi pula memberi pengertian. Makan. Kan gitu. Jadi kacau lah dunia sampai hari ini. Itu awal mulanya tuh, campuran. Mestinya kan mendengar suara Tuhan ya sudah, ngapain dengar suara ular dicampur lagi. Suara Tuhan ya udah, jangan kau makan nanti kamu mati. Siap Tuhan. Itu, enggak akan saya makan. Pakai dicampur-campur ya jadi jatuh dalam dosa. Manusia itu kalau kompromi pasti jatuh. Makanya jangan pernah kompromi. Firman Tuhan berkata apa? Jika engkau tetap di dalam firmanku, tetap itu enggak ada campuran tuh. Kamu benar-benar muridku, kata Tuhan. Dan kamu akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Membuat kamu tidak terikat lagi. Lepas dari kesesatan. Merdeka. Itu. The truth will set you free. Ya. Jadi ingat, murni. Itu sebabnya kudus artinya juga murni. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sucilah kamu sebab aku suci. Artinya apa murni? Kudus atau suci itu. Artinya murni, tanpa campuran, bersih, tak bercacat, tak bercela, tidak bernoda. Itu artinya. Ya, makanya kebenaran pasti murni. Bukan campuran. Ya. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu kalau cerita satu sama lain jangan ditambah-tambahin. Itu namanya hoax. Coba eksperimen di sini ya. Saya bisikin berita. Sampai lagi ke samping. Sampai sana kira-kira gimana? Kau bisa berubah? Tinggal ngopi loh padahal nerusin. Bisa berubah tuh. Itu tandanya sudah jatuh dalam dosa. Kan maksudnya cerita apa adanya aja, tapi cerita bisa beda loh. Gak usah sampai segini banyak, 5 aja belum tentu. Ya, bisa berubah, ditambah-tambahin. Makanya banyak orang kesaksian ditambah-tambahin. Dirinya sendiri loh, belum nyebar loh, udah ditambah-tambahin tuh. Waduh, jangan saudara. Saudara jangan pernah nambahin atau mengurangi. Ya, apa adanya saja.
Orang yang berintegritas itu. Contohnya Tuhan Yesus, man of integrity. Itu jujur, apa adanya. Tidak nambah-nambahin, tidak ngurangin. Murni disajikan. Kalau Tuhan bicara begini, sampaikan apa adanya. Begini, jangan ditambah-tambahin. Kesaksian juga jangan ditambah-tambahin, apa adanya aja, tulus saja. Kita biasakan tulus, saudara. Mau itu hebat, mau enggak penting. Yang penting aku tulus. Kita jangan cari muka di depan orang. Jangan cari perhatian di depan orang. Jangan tebar pesona di depan orang. Jangan pencitraan. Enggak perlu. Ya begini ini kita. Tapi kita mau benar. Gitu loh. Amin. Murni, saudara. Kita harus jaga hati kita murni. Tanpa campuran dunia ini. Kebenaran itu murni. Itu natur loh, saudara. Kodratnya kebenaran itu begitu. Jadi hoax itu dilakukan dengan cara satu, mencemari suatu pesan. Berita, proposisi, filosofi atau ajaran atau apapun namanya. Khotbah. Dengan narasi-narasi yang tidak sesuai atau selaras dengan jika itu disajikan murni apa adanya. Artinya sudah ditambah-tambahin atau sudah dikurangi. Itu jadi hoax akhirnya. Ya. Atau memasukkan ide pribadi ke dalam suatu pesan atau ajaran. Kalau dalam ilmu hermeneutik disebut eisegesis, memasukkan ide ke dalam teks Alkitab. Yang benar adalah exegesis, mengambil arti dari Alkitab apa adanya. Banyak orang melakukan eisegesis, memasukkan pikirannya ke Alkitab. Contoh, umat Tuhan itu kan dipilih Tuhan, gak mungkin binasa, itu memasukkan dirinya, idenya sendiri. Sebab Alkitab berkata lain, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Yang pilih jelas Tuhan. Kenapa tidak mengenal Tuhan? Karena mereka menolak pengenalan itu. Banyak orang buat teori sendiri, memasukkan idenya sendiri. Kalau manusia yang dipilih Tuhan gak bisa menolak anugerah katanya. Wong buktinya ada di Alkitab. Ya, memasukkan ide sendiri itu sangat bahaya. Kalau kebenaran dimasukkan ide sendiri jadi bukan kebenaran. Bahkan bisa bertentangan dengan kebenaran. Saya sudah lihat contoh banyak. Orang memasukkan idenya sendiri, hasilnya bertentangan dengan kebenaran. Kalau mirip aja masih mending. Mirip dikit. Bertentangan. Karena iblis itu meskipun licik, dia nggak terlalu pintar. Dia hanya licik, jahat. Dia nggak bisa mengemulate atau menirukan kebenaran 99% itu nggak bisa. Kelihatan ini palsu. Manusianya yang tidak peka membedakan mana benar, mana salah. Kesalahannya pada manusianya. Karena tidak tetap di dalam firman. Karena tidak murni hikmatnya. Dicampur sama ide sendiri, dicampur sama ide dunia, filosofi dunia. Begitu. Yang ketiga modusnya membuat hoax itu adalah sengaja diplesetkan. Untuk kepentingan diri sendiri. Ada maksudnya, diplesetkan. Fitnah. Itu hoax namanya. Ya. Dan ini salah satu modus iblis. Orang belajar Alkitab nggak apa-apa, dia nggak takut, tapi jangan murni, dicampur-campur. Itulah sebabnya lahir teologi kemakmuran, teologi mistis, karena itu pikiran diri sendiri itu semuanya. Meskipun pakai ayat, tidak dilihat konteksnya, jadi salah mengerti akhirnya, kan gitu ya. Hoax ini dimotivasi oleh hati yang tidak jujur sebenarnya. Untuk apa coba produksi hoax? Pasti masalahnya ada di hati si produsennya itu. Ngapain dirubah-rubah? Biarin murni aja Alkitab. Wah, diartikan gini, artikan gitu, muter-muter. Nah, itu pasti ada sesuatu di hatinya. Ada motivasi yang tidak jujur. Ya, ujungnya itu saja kok. Karena manusia itu apa yang diucapkannya asalnya dari hati. Nah, Alkitab itu murni, koherensinya bisa dijaga. Kenapa? Kan Alkitab itu terdiri dari kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat itu membentuk ayat. Ayat-ayat membentuk perikop atau paragraf. Paragraf membentuk pasal. Pasal membentuk kitab. Kumpulan kitab membentuk perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Dua perjanjian jadi satu menjadi
Alkitab. Kebenaran yang lengkap, firman kebenaran itu Alkitab. Jadi kalau Alkitab kebenaran, tidak boleh ada campuran, harus murni, harus konsisten, harus koheren, maksudnya harus sesuai fakta dan harus utuh. Gitu. Ya. Nanti kita bisa lihat waktu studi kasus Alkitab. Jadi harus murni apa adanya. Sebab sesuatu yang tidak murni pasti menentang kebenaran. Tujuannya apa kalau orang sudah murni dicampur-campur, tujuannya apa saya mau tanya? Pasti untuk menentang Alkitab. Pasti untuk menentang kebenaran. Kalau enggak ngapain? Sajikan aja apa adanya kebenaran. Kan begitu. Saudara boleh percaya, boleh tidak ya. Faktanya demikian. Ada orang yang sengaja menentang Alkitab loh. Dan di YouTube ada. Silakan didengar kalau nggak percaya. Ada orang yang nyanyi. Saya pikir ini lagu rohani, saya salah dengar apa nih? Bahasa Indonesia loh. Pernah dengar gak? Alkitab. Ini lagu Indonesia, rohani. Judulnya. Tapi dia liriknya itu Alkitab menghalangi kita datang kepada Tuhan. Gitu. Loh, saya dengerin lagi. Loh iya. Alkitab membuat kita tidak mengerti kebenaran. Gitu loh. Loh, ini gereja apa ini saya pikir. Hati-hati loh saudara. Jangan lengah. Sekecil apapun kita tidak boleh salah. Kalau salah, asal dengar amin gitu. Loh, salah diaminkan. Waduh bahaya ini saudara. Bahaya. Bahaya itu tidak jauh dari kita. Dekat sekali. Kita bisa terpapar oleh kesesatan itu. Tapi jangan sampai kita adopsi. Kita harus punya imun sistem. Makanya jagalah iman kita murni juga. Hidup kita yang murni. Jangan campuran dunia. Dari Senin sampai Sabtu duniawi. Minggu rohani lagi. Senin sampai Sabtu balik lagi duniawi lagi. Senin sampai Sabtu menyelam di dalam dosa. Hari Minggu ambil nafas di gereja. Ini bagaimana sih? Hidup kok campuran. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jangan suam-suam kuku. Kalau kamu suam-suam kuku dimuntahkan oleh Tuhan. Artinya apa? Ditolak Tuhan. Kan gitu. Belajar saudara. Kalau kita mengerti 7 natur ini ya. Wah mantap nih. Sistematis. Tinggal diasah berikutnya lagi. Aplikasinya apa nanti? Aplikasinya banyak sekali. Mungkin sampai sini belum terlalu mengerti ya aplikasinya apa. Tapi saya sudah singgung dikit-dikit sih. Untuk menguji kebenaran tuh begitu sebenarnya stepnya. Ya. Nah contohnya. Kalau teologi kemakmuran itu kan pakai Yohanes 10 ayat 10 antara lain. Yohanes 10 ayat 10 itu apa sih ayatnya? Coba kita baca ya. Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, akunya siapa? Tahu dari mana itu Tuhan Yesus? Ya, kalau kita lihat urutannya itu kelihatan itu memang Tuhan Yesus. Jangan dirubah-rubah ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada amin? Loh ayat Alkitab memang harus diaminkan betul. Tapi aminnya ini ada apa di pikirannya? Maksudnya kelimpahan itu apa? Nah, seringkali orang nggak mau belajar, yes kesimpulan itu kekayaan gitu. Asal gampang aja gitu. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah loh mengajarkan kalau kita ikut dia pasti kaya. Nggak pernah. Jadi kelimpahan ini apa maksudnya? Kan gitu, jangan dicampur, biarin murni apa adanya, konteksnya. Nanti orang ngotot, oh buktinya kelimpahan kok. Gitu. Aduh, susah emang kalau orang nggak belajar itu ya. Kelimpahan. Kelimpahan ini perisos. Teks aslinya, bahasa Yunaninya. Artinya kalau kita lihat kamus bisa 2. Very high, sangat tinggi.
in numbers. Sangat tinggi jumlahnya. Kaya raya jumlahnya, quantity kan. Very high in quantity ini. Kuantitasnya. Yang kedua, very high in quality. Kualitasnya sangat tinggi. Aku datang supaya membuat kau kaya raya di bumi. Atau aku datang supaya hidupmu berkualitas sangat tinggi. Yang mana? Dua-duanya Pak. Saya udah tahu jawabannya. Ini pasti berkualitas sangat tinggi. Kenapa? Karena murid-murid Tuhan gak kaya juga. Ya kan? Banyak tokoh iman gak kaya. Memang bukan soal kekayaan. Abraham kaya Pak. Iya betul. Tuhan gak anti kekayaan juga. Salomo kaya raya Pak. Iya. Tuhan gak anti kok kekayaan tuh. Tuhan sangat anti kalau manusia itu hatinya ada pada hartanya gitu loh. Jangan salah mengerti juga. Banyak orang ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ekstrim cinta mamon. Yang ini kayaknya gak butuh mamon. Butuh. Tapi untuk jadi alat. Untuk memberkati. Mamon itu tidak jahat. Yang jahat manusianya. Yang cinta mamon. Mamon itu bisa jadi alat. Yang efektif untuk beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Tapi tidak bisa beli keselamatan. Ada amin? Begitu ya. Jadi perisos ini sangat tinggi kuantitasnya atau sangat tinggi kualitasnya. Tentu saja konteksnya kualitas. Sebab di ayat-ayat yang lain, ingat ayat Alkitab itu koheren ya. Saling menjelaskan, saling melengkapi. Jadi kalau mau tahu itu yang mana, lihat ayat yang lain. Kamu mau ikut aku, sudah hitung anggarannya. Kamu mau ikut aku, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Mau masih? Ayo, kurang apa lagi? Itu udah jelas. Kalau kita ke Israel ya, ada suatu taman gitu. Ada patung Tuhan Yesus lagi tidur, lagi gelandangan. Homeless Jesus judulnya. Ini apa maksudnya? Ketika Tuhan Yesus dalam melayani, dia kan memang homeless. Dia pergi ke sana kemari. Bukan tinggal di hotel. Di jalanan aja, di mana aja hari itu. Homeless. Lah kok sekarang berani gereja mengajarkan teologi kemakmuran, bayangin. Betapa nekatnya manusia-manusia ini. Ya, mestinya ngajar apa adanya, murni saja Alkitab. Alangkah sulitnya orang kaya masuk surga. Murni begitu kan? Tapi juga bukan berarti orang miskin gampang. Enggak. Semua manusia sulit masuk surga. Karena natur dosanya itu loh. Maka dari itu ada ayat juga yang berkata, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur itu. Jadi mamon itu harus digunakan sebagai alat selama kita hidup ini. Kan gitu. Nah, ini contoh sederhana ini, saudara. Kita maunya murni, tapi karena interestnya lain, meleset ke sini. Murni sih ayatnya, nggak dirubah-rubah. Tapi artinya meleset. Kan mestinya yang benar konteksnya itu. Meskipun orang bisa kaya juga, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi yang benar kalau baca Alkitab. Jangan pakai ayat ini untuk membenarkan Tuhan datang supaya kita kaya. Bukan. Tuhan datang ke bumi supaya kita selamat. Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Itu yang benar. Ya, sudah jarang loh saudara yang mengkhotbahkan seperti ini. Karena orang pengen mendengar yang nyaman-nyaman. Ya. Teologi kemakmuran juga mengajarkan bahwa karena kita anak raja maka kita pasti kaya di bumi. Dan kita bisa menuntut atau mengklaim Tuhan. Supaya memberkati kita. Kok bisa ya? Saya nggak ngerti loh. Bagaimana kita bisa mengklaim Tuhan itu bagaimana ya? Kan kita itu hamba. Ada nggak seorang hamba mengklaim tuannya? Ada nggak? Ada nggak ya? Saya lagi bayangin gini. Misalnya ada orang rumahnya ada kolam renangnya gitu. Ada nggak ya pembantunya yang ngeklaim tuannya? Saya mau berenang nih, tolong siapin anduk. Ada nggak? Mungkin ada. Orang gila. Langsung diusir pasti.
Ini hamba Tuhan di bumi, diselamatkan, ditebus. Lah kok mengklaim janji Tuhan? Lagi pula yang diklaim itu janji yang mana? Ngarang-ngarang sendiri kok itu. Janji yang mana? Kan Tuhan janji, aku pergi meninggalkan engkau tidak seorang diri. Nanti aku datang lagi jemput kau. Lah kalau itu janji memang. Barang siapa menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu janji betul. Tapi nggak janji jadi sultan di bumi. Nggak ada itu. Jadi kepala Pak, bukan ekor. Itu perjanjian lama, konteksnya untuk Israel. Bukan untuk kita. Sebab kalau kita jadi kepala, kita semua jadi direktur. Jadi pemilik bisnis semua. Buktinya kan enggak. Di antara kita ada yang udah kerja keras, tapi tetap susah hidupnya secara ekonomi. Kan gitu kan? Memangnya itu jadi ekor? Enggak, tetap jadi kepala, anak Allah yang maha tinggi. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Setiap kita itu harus diajar kebenaran. Nanti kalau hikmatnya sudah lumayan lengkap, baru perasaannya main. Bahasanya udah sama soalnya. Kalau bahasanya belum sama, dikit-dikit berantem, dikit-dikit kesel, capek kita. Kalau udah sama-sama ngerti itu, nggak masalah kok. Dia buat salah nggak masalah, nggak sengaja pasti nggak diulang. Itu enak. Ya, sekarang masih awal-awal, ya udahlah, kita belajar terus ya. Nah, banyak sekali ya, itu sesuatu yang tidak lulus kalau dites dengan 7 natur kebenaran ini. Ajaran-ajaran itu nggak lulus kalau dites dengan ini. Artinya itu palsu, artinya itu ajaran yang salah. Contoh lagi, bahasa roh itu karunia atau keahlian? Karunia artinya apa? Diberikan oleh Tuhan, bukan? Nah kok buka kursus bahasa roh? Saudara kalau mau buka kursus itu buka kursus bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Ibrani. Buka kursus bahasa roh. Ngarang-ngarang itu. Makanya banyak campuran di dunia ini. Bukan kebenaran, nggak murni. Kalau murni Alkitab ngomong begitu, campuran ini, campuran ide manusia. Makanya nggak memberkati. Dari dulu ya gitu-gitu aja, rebah-rebah aja. Yang nipu saya yang bahasa roh, saya kasih tahu. Waduh, ya mungkin bahasa roh juga, nggak tahu roh apa tapi. Kalau Roh Kudus harusnya nggak begitu, ya. Roh Kudus ya perbuatannya kudus, kan gitu harusnya. Banyak sekali contoh-contoh pihak-pihak tertentu memasukkan idenya, mencampurkan sesuatu ke dalam berita, hoax. Saudara jangan pernah percaya dengan apa yang ada di internet. Ada berita ini, itu, jangan percaya saudara. Ya, diperiksa dulu faktanya. Karena banyak berita di internet, itu cuma titipan. Titipan dari yang punya perusahaan. Yang punya, yang jadi bosnya media. TV atau apapun namanya. Itu titipan kebanyakan. Faktanya belum tentu seperti itu. Jadi jangan mudah dihasut. Kebenaran sesuai fakta. Kita cek dulu. Dia koheren. Dia utuh, murni. Pragmatisnya benar. Gitu. Contoh, ada seorang hamba Tuhan bulan ini ngomongnya, jangan divaksin saudara, itu antikris. 3 bulan kemudian, saudara harus divaksin, kita mendukung program pemerintah. Ada yang begitu, buktinya ada. Kan itu pembohong namanya, tidak koheren, hanya hitungan bulan tidak koheren. Itu pembohong saudara. Tapi mereka nggak peduli bohong apa enggak. Kenapa? Karena banyak orang bisa dibodohi. Makanya mereka bohong pun tenang-tenang aja. Orang nggak ngerti kok, nggak ngeh, nggak serius. Alkitab padahal katakan seriuslah, berjaga-jagalah, sadarlah. Itu artinya seriuslah dalam teks aslinya. Be serius, hidup cuma satu kali. Ya, jangan sampai kita meleset kemana-mana. Jangan sampai ide kita sendiri yang dimasukin. Dulu waktu pandemi, vaksin dibilang chip dibilang ada chipnya vaksin katanya.
Tanda di dahi yang di kitab Wahyu itu maksudnya chip itu Pak. Padahal nggak ada hubungan antara tanda di dahi di Wahyu dengan chip yang ini. Sekarang udah lewat, mana chipnya? Ayo buktikan. Yang disuntik jadi antikris. Yang mana? Saya sudah 4 kali. Ayo gimana? Gak sesuai fakta kan? Itu pembohong besar itu. Dari zaman ke zaman selalu banyak pembohong. Ya, tanda di dahi udah diajarin yang benar, gak percaya. Hoax malah dipercaya. Kan saya sudah khotbahkan berkali-kali itu tanda di dahi itu. Berikutnya ini sebentar lagi ini nih. AI kan sudah meledak nih. Sudah menjadi biasa kan AI. Pasti ada yang ngarang-ngarang nih. AI itu antikris. Gitu. Lihat aja nanti. AI itu bahaya saudara. Pasti gitu. Nanti kapan kita bisa buat seminar khusus AI dan 6666. Dulu kan chip tuh, chip dan 666. Nanti AI dan 666. Itu udah kebayang nanti larinya ke sini nih. Dari zaman ke zaman akan ada selalu yang berusaha mencampur kebenaran dengan hoax. Memang orangnya lain-lain, tapi rohnya pasti roh yang sama itu. Asalnya bukan dari roh kebenaran. Pasti itu. Nah makanya saudara ya, kalau saudara ada di sini, yuk kita sama-sama belajar, sama-sama ada di jalan yang benar, sama-sama berusaha berkenan bagi Tuhan, bersihkan pikiran, bersihkan hati, bersihkan seluruh perbuatan kita. Yuk kita akhiri hidup kita nanti dengan benar di hadapan Tuhan. Gak usah aneh-aneh, gak ada gunanya nyampur-nyampur ide sendiri itu. Gak ada gunanya dipleset-plesetkan itu kebenaran. Jangan gampang dihasut, jangan gampang dibohongin. Ya, ini sebenarnya proses panjang ini. Saya harap saudara bisa mengerti, tapi kalau tidak mengerti ada tanya jawab. Nah makanya pergunakan tanya jawab juga sebaik mungkin. Ya, murni. Jadi setiap landasan teologi atau apapun harus murni berdasarkan Alkitab. Kalau menyajikan fakta harus murni, fakta itu jangan ditambah-tambahin. Gitu loh. Faktanya begini ditambahin yang lain. Enggak boleh. Fakta harus apa adanya. Kebenaran harus apa adanya. Makanya ketika kita bicara natur kebenaran yang keempat, utuh. Utuh saja nggak murni percuma. Utuh sih Pak. Tapi gak murni, sudah kecampur-campur. Ya percuma. Makanya ada natur berikutnya murni. Dicek, ini murni gak ini? Sesuai dengan kejadian sebenarnya gak? Saya sudah lihat bukti nyata di internet. Sumber-sumber berita itu hoax. Curang banget waktu mengabarkan berita. Curang ditambah-tambahin. Bahkan produksi hoax lagi. Wah, dunia ini seperti panggung sandiwara loh. Banyak orang hidupnya bersandiwara. Tidak murni apa adanya. Pasang topeng, munafik. Ya, agamawi dan munafik. Bahaya loh itu, saudara. Lama-lama kalau nggak bertobat bisa binasa. Padahal Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Tuhan maunya kita selamat. Ayo ya, jangan aneh-aneh ya. Jangan semakin tua semakin mengeraskan hati. Semakin tua semakin rendah hati, mengosongkan diri. Semakin tidak ingin apa-apa kecuali menjadi berkat bagi dunia ini. Kecuali menyenangkan Tuhan. Mestinya sih begitu. Ya, jadi kalau contohnya Alkitab. Alkitab itu tidak boleh ditambah-tambahin. Jadi kalau ada serangan dari luar bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, sudah diubah-ubah, sudah dikurangi, sudah ditambahin. Itu modusnya iblis itu sebenarnya. Karena Alkitab itu utuh dan murni, tidak mungkin salah. Ya, tidak mungkin salah. Saudara ya, nih, saya itu karena saya dosen teologi sistematika, makanya saya agak berbeda sama orang. Saya berusaha di gereja itu supaya gereja juga belajar sedikit hal-hal yang tidak dipelajari tadinya. Nih, saya jelaskan ya, ini kitab Kejadian. Kejadian
Keluaran, Imamat, Bilangan, dan seterusnya, sampai Maleakhi. Betul? Lalu Matius, Markus, Lukas, sampai Wahyu. Gitu kan? Kalau saudara belajar Alkitab, kitab Kejadian tok, hanya kitab Kejadian, maka itu sangat berbahaya kalau saudara tidak lanjutkan sampai Wahyu. Kenapa? Karena berdasarkan kitab Kejadian, setiap laki-laki di rumahmu harus disunat. Kalau tidak harus dibinasakan dia. Itu kitab Kejadian loh. Salah nggak? Ya enggak, itu kitab Kejadian. Makanya nggak boleh berhenti di situ. Saudara kalau ikutin online Bible Study, saya sudah tahu kelemahannya. Makanya saya nggak seperti itu. Ketika membahas kitab Kejadian, 50 sesi loh saya bahas. Ketika membahas kitab Kejadian lalu ada isu tentang sunat di situ. Kan perjanjian yang kekal antara Allah dan Abraham. Setiap laki-laki di rumahmu harus disunat, kalau enggak dibinasakan. Kekal loh dibilangnya. Tapi kita harus tahu prinsip Alkitab. Di kitab Kejadian iya, betul. Tapi dengan berjalannya waktu, kita sampai sini ada salib Tuhan terus. Lalu akhirnya bagaimana tentang sunat ini? Mengerti nggak saudara maksudnya? Jadi posisi terakhir hukum sunat sekarang ini bagaimana? Apakah masih sama dengan kitab Kejadian? Sudah tidak. Karena di kitab Perjanjian Baru sini sudah dibahas. Sunat tidak penting. Sunat atau tidak sunat itu tidak penting. Yang penting adalah sunat hati. Ada istilah sunat Kristus. Yaitu menanggalkan manusia lama. Itu yang lebih penting. Makanya kalau belajar Alkitab, kalau cuman ini belum utuh. Supaya utuh harus sampai kitab Wahyu. Selain itu harus murni Alkitab, jangan ditambah-tambahin ide sendiri. Kalau kita ikutnya Alkitab, terakhir nggak penting. Nah selesai. Jadi kalau saudara belajar ikutin online Bible Study begitu sistemnya. Memang seolah-olah biblika, tapi sistematika juga. Jadi setiap isu kita selesaikan dan kita mengerti bagaimana kita harus hidup hari ini. Amin. Manusia itu, kita semua itu harus cerdas. Saudara. Lupakan itu penghasut lama itu bahwa kalau ke gereja jangan pakai otak. Lupakan aja tuh. Pakai dengkul emangnya. Otak kita itu diciptakan Tuhan supaya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bukan dipakai untuk melawan Tuhan. Bukan dipakai untuk idenya sendiri. Bukan. Supaya kita bisa memuliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita. Mau pikiran, mau perasaan, mau keinginan, mau rasio, mau apa saja. Tenaga, harta, waktu. Itu ibadah yang benar itu begitu. Ya, saudara ya. Nah ini ceritanya begini. Apalagi saudara? Cerai. Nah, cerai juga gitu. Harus sampai akhir. Nanti ada orang yang berhenti di ayat tertentu, ini cerai nggak boleh nih karena gini. Nah, nggak utuh, mesti utuh, saudara. Ya, harus jujur, murni apa adanya. Cuman sayang sekali tidak mudah untuk mengetahui keutuhan ini, apalagi koherensinya, nggak gampang. Harus tekun tinggi, ketekunannya tingkat tinggi. Online Bible Study sudah berapa tahun ya? Dari 2020 waktu pandemi, kalau nggak Mei, Juni. Sekarang sudah lewat Juni juga 2024. Jadi berapa tuh ya? 4 tahun ya? Sudah 4 tahun. Baru sampai kitab Daniel. Daniel sesi 3 atau 4 kemarin itu. Nanti sebentar lagi perjanjian lama selesai, perjanjian baru. Ini lebih dari kuliah ini sebenarnya. Ya, makanya kalau orang nggak mau ikut, saya sedih sebenarnya. Sebab waktu saya habis di situ. Nanti kalau OBS selesai kan saya bisa punya waktu untuk bikin bukunya semua. Gitu. Sekarang nggak sempet loh, waktunya habis. Tapi orang nggak mau ikuti. Padahal itu kalau ngikutin ya, seperti kuliah, lebih bahkan. Lebih detail, lebih rinci, utuh, koheren. Koheren saudara. Kalau saya bicara nggak konsisten, kasih tahu saya. Ada yang perlu dikoreksi itu. Kebenaran itu koheren, konsisten. Makanya setiap ini harus konsisten sampai kitab Wahyu. Ada yang nggak konsisten Pak. Tadinya sunat sekarang nggak penting.
Nah, nggak ngerti lagi. Ada istilah progresif. Firman diturunkan secara progresif. Dulunya sunat dulu, dilatih sunat fisik. Taat nggak Israel? Akhirnya bukan itu sebenarnya. Sunat hati-hatimu itu loh yang paling harus disunat itu. Gitu. Dulunya mempersembahkan korban bakaran. Sampai di sini, oh nggak perlu, sudah ditebus Tuhan Yesus. Nah yang penting itu status terakhir bagaimana? Jangan balik ke sini. Wah itu juga firman Tuhan. Sering ngomong gitu. Contohnya lagi, apa ini? Persepuluhan. Nanti orang pakai jurusnya ini, Maleaki Pak. Maleaki 3 ayat 10. Ya itu kan di situ. Terusannya lagi masih berlaku apa enggak? Berlaku Pak. Di Matius Tuhan Yesus berkata, kamu ya persepuluhan kamu bayar, yang penting kamu enggak lakukan. Itu bukan perintah. Itu Tuhan lagi marah. Orang Yahudi hari itu melakukan Taurat kan? Kamu kasih persepuluhan, tapi yang penting kamu gak lakukan. Semuanya harus dilakukan. Termasuk persepuluhan Pak? Iya, itu kan di sini. Setelah Tuhan Yesus mati bagaimana? Kan harus progresif terus. Status terakhir seperti apa? Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya ia sebagai manusia. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Apa kurang jelas? Begitu cara belajar yang benar. Murni aja ikuti Alkitab, jangan dicampur idenya sendiri. Ya, semua dibatalkan. Makanya ada ayat yang berkata begini, kamu lepas dari Kristus kalau kamu masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kalau nggak percaya lagi ya udah, percuma kita ngomong. Ini bukan berarti lalu boleh membunuh, boleh memperkosa, boleh apa aja, hukum Taurat nggak ada. Jangan salah, yang sekarang lebih berat. Diganti hukum Tuhan, kasih karunia. Kalau kita dikasih Tuhan, kasih musuhmu. Kalau orang mengerti hukum ini, nggak mungkin dia mencuri, berzina dan sebagainya, melanggar hukum Taurat. Nggak mungkin. Lagi pula, hukum kasih itu kekal. Semua akan berlalu. Langit dan bumi berlalu. Tapi kasih tinggal tetap. Amin. Sampai selama-lamanya di surga, hukum itu berlaku, hukum kasih. Mestinya begitu. Makanya persembahan yang benar itu seluruh hidup kita. Gak usah diatur 10% dan sebagainya. Orang tahu berapa harus mendukung pekerjaan Tuhan. Orang tahu kalau tidak mampu gak usah dukung finansial juga. Gak masalah kok. Dukung doa, dukung bagikan kebenaran. Itu hidup yang benar, bukan agamawi. Harus kasih. Sampai-sampai ada yang cerita sama saya itu ngutang loh Pak bayar persepuluhan. Persepuluhan kok ngutang? Ini dari mana ini teori ini? Salah loh saudara, banyak yang salah. Saya harapkan dengan begini, seminar ini makin terbuka lagi ya. Ingat, jangan berhenti di satu kitab, apalagi cuma satu ayat. Utuh, progresif, murni, jangan dicampur yang lain. Nanti ambil dari kitab apa lagi? Gak boleh. Atau dari ide sendiri. Gak boleh. Ya. Sebenarnya gak sulit-sulit amat sih. Cuma karena selama ini gak ada yang mau ngajar begini. Padahal pengajaran itu sangat amat penting. Tuhan Yesus datang ke bumi mau ngapain? Kegiatannya apa yang utama? Mengajar. Banyak orang salah, berbuat mujizat Pak. Betul, mujizat banyak dilakukan. Tapi yang utama fungsinya mengubah manusia itu apa? Mengajar. Mujizat malah gak mengubah Pak. Makanya Tuhan berkata, kamu angkatan yang jahat menuntut tanda terus-terusan. Itu. Makanya Tuhan tidak mau sama orang yang datang hanya untuk mencari mujizat, nggak mau. Aku tahu motivasimu nggak benar. Gitu. Ya. Jadi artinya kita harus hidup murni, kudus, suci. Itu artinya ya. Sebab tidak ada yang najis masuk kerajaan surga, nggak ada, harus bersih. Makanya implikasi dari natur kebenaran murni ini adalah bahwa hidup kita pun harus murni, jangan dicampur. Kuduslah kamu sebab aku kudus, itu hidup yang bersih, murni. Tidak ada campuran dunia. Makanya firman Tuhan berkata, keluar kamu dari sana. Itu arti gereja. Gereja itu artinya eklesia, itu artinya keluar. Keluar dari mana? Keluar dari gerombolan dosa ini loh. Keluar dari dunia. Keluar memisahkan diri. Untuk apa? Untuk dibersihkan, disucikan,
dikuduskan. Untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang benar. Jika kita hidup suci, itulah persembahan yang harum bagi Tuhan. Buat apa kau kasih persembahan uang tapi hidupmu tidak suci? Ditolak Tuhan, karena Tuhan tidak butuh uang. Kalau kita hidup suci, bersih, Tuhan senang hatinya. Itu maksudnya. Kalau soal uang, pasti tidak hitungan. Kan orang tahu kan apa yang harus ditaruh di sini berapa, sana berapa. Ada amin, saudara? Ya, jadi sampai di sini kita sudah punya alat uji kebenaran yang bentuknya seperti ini. Dari atas ya misalnya. Sesuatu yang mau dites, masukkan ke alat uji kita. Apa yang pertama? Fakta. Gagal dibuang. Berikutnya? Koheren. Gagal dibuang. Berikutnya? Pragmatis. Tapi pragmatis bukan pragmatis semua pragmatis yang benar ya. Kalau enggak dibuang. Berikutnya lagi? Utuh. Wah ini udah mantep nih. Gak utuh ya gak usah. Sesuatu yang berupa potongan, jangan diambil kesimpulan dulu. Cuma potongan kecil. Harus lihat utuhnya ya. Jadi kalau ada potongan video saya di YouTube suatu hari ada yang memproduksi jahat gitu, jangan diambil kesimpulan, itu kan potongan. Kok potongan itu bisa direkayasa. Tapi kalau kita bikin potongan video, tentu saja motongnya benar. Ini yang saya bilang adalah kalau orang lain motong, dengan maksud jahat kan bisa. Jangan percaya potongan berita, potongan pesan, potongan ajaran. Jangan percaya sembarangan masukan dari kiri ke kanan. Diperiksa dulu dari awal, fakta, koheren, pragmatis, utuh. Berikutnya, murni yang terakhir, yang hari ini. Ini juga belum selesai, nanti ada berikutnya lagi. Jadi ibarat filter penjernih air, itu ada 7 saringan. Kalau lolos, jernih. Gitu. Simple ya, tapi prakteknya susah. Nanti kita buat studi kasus sama-sama. Contohnya teologi ini, mari kita lihat. Dengan seluruh natur, itu di akhirnya nanti, ya. Nah, utuh dan murni. Ini ibarat suatu mesin gitu ya, yang mau dites masukin ke mesin itu keluarnya, ternyata dia kebenaran bukan, gitu. Dan ini sangat efektif, sangat efektif. Banyak orang selama ini tidak punya petunjuk bagaimana menguji kebenaran. Nah, dengan ini lebih sistematis. Cuma nggak tahu kenapa di dunia ini nggak ada yang buat begini. Itu saya suatu hari dapat pencerahan terus tuh. Itu ceritanya gini loh saudara. Waktu saya dulu SMP atau SMA gitu, saya perhatikan kok semua orang nganggep aku paling benar, debat rame gitu. Terus saya bingung kan, ini yang benar yang mana sih? Kayaknya ini benar, bisa bikin bingung gitu. SMA nggak dapat jawabannya, S1 nggak dapat jawabannya. Ketika saya kuliah teologi, pas ada mata kuliah filsafat, teori kebenaran, loh ini dia yang saya cari. Kebenaran itu sesuai fakta. Oh mantep nih. Bukan kata teori lain, kebenaran itu koheren. Loh yang mana bingung lagi saya. Lama-lama saya dapat pencerahan, oh salah semua itu. Kebenaran itu memang sesuai fakta, memang koheren. Dan memang pragmatis. Kalau itu ada di dunia filsafat, cuman ketiganya ini saling bersaing satu sama lain. Salah, ketiganya ini benar. Nah yang 4 lagi saya dapat pencerahan. Saya percaya itu ditambahkan Tuhan. Ketika saya lihat Alkitab, ini dia 4 lagi. Jadi 7. Nah kalau 7 ini nggak ada di mana-mana. Saudara konsumen pertama. Suatu hari kita bikin bukunya ya kalau ini. Saya itu sebenarnya mengharapkan ya ada di antara saudara yang bisa membantu saya menulis buku loh sebenarnya. Karena kalau saya sendirian waktunya belum sempat. Nanti kalau OBS selesai mungkin saya cepat nulis buku. Sebenarnya gitu. Bahkan saya mengharapkan saudara ada yang sudah biasa menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris satu bahasa apa gitu. Karena buku ini harus dijual di internasional. Jangan mainnya lokal terus. Seluruh dunia.
di Amazon.com misalnya gitu. Jadi orang lihat apa ini? Saya lihat di Amazon.com Theory of Truth banyak, tapi isinya nggak karu-karuan. Kalau dibaca itu nggak ngerti itu. Tapi begitu lihat ini orang pasti ngerti. Udah gitu ini diaplikasikan ke teologi kan, ke hidup kita, ke etika, ke hidup bergereja, semua bidang nanti bisa dipakai. Ya. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yuk. Sudah ada? Ya, ada di sini yang mau bertanya. Oke, baik dari sini dulu. Ada. Pak Sis. Silakan berdiri Pak. Shalom. Shalom. Pak Wiknyo, saya ada mendengar murni itu tidak campur ide pribadi. 2, tidak campur dunia. 3, eklesia tadi Pak ya. Ya. Tetapi terus dunia ini hari ini begitu tragis Pak. Jadi ajaran-ajaran yang ada itu dari orang-orang yang tadi Bapak sebut agamawi, munafik, semakin tua makin mengeraskan hati ya Pak. Tapi justru dunia ini hari-hari ini menerima ajaran-ajaran dari yang sudah makin tua, yang makin keras hati. Jadi pertanyaannya? Senjata roh yang mana Pak untuk melengkapi kita, khususnya anak-anak muda yang setiap hari bergelut dengan kondisi yang terima ajaran yang kelihatannya benar Pak. Seolah-olah benar gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Ini sangat krusial, sangat amat penting. Dunia hari ini lebih berat dari dulu. Sebab sekarang informasi melimpah dengan adanya teknologi internet dan sekarang AI. Ini akan melimpah ruah dan orang akan bingung mana yang benar, mana yang salah. Gitu ya. Makanya 7 natur kebenaran ini salah satu alat yang sangat valid, yang sahih untuk dipakai sebagai penuntun. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa kembali kepada perintah Tuhan yang sudah lama. Ajari anak-anakmu ketika engkau berdiri, ketika engkau berbaring, ketika engkau pergi, ketika engkau makan, ketika engkau apa saja. Ajari anakmu. Tugasnya orang tua. Memberikan pagar dari awal. Pastinya orang tua harus membenahi diri lebih dulu. Ya, itu pagernya. Pagernya Alkitab berkata ada pedang roh. Pedang roh itu firman kebenaran. Nah, firman kebenaran pakai 7 natur kebenaran ini. Supaya setiap orang yang membaca Alkitab bisa mengerti dengan benar. Sebab kalau kita lihat di luar, debatnya nggak karu-karuan tuh. Saya dengerin gitu, ini 2 orang yang salah berdebat ribut, ngaku benar dua-duanya. Males. Karena debatnya nggak bisa debat juga. Debat kan mestinya membahas materinya dengan dasar-dasar yang fakta. Ini debat kadang-kadang ngata-ngatain gitu, kayak orang berantem jadinya. Ini mah bukan debat, ini mah eker-ekeran ini namanya. Itu. Jadi bagaimana kita melihat dunia seperti ini? Itu sudah difirmankan Tuhan sejak dulu. Kamu kuutus di lingkungan yang berbahaya, di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah penipu dunia ini. Hari ini, makanya kita harus jadi, semua ini harus jadi alat di tangan Tuhan. Sampaikan link ini ke siapapun. Belajar ini. Belajar. Nggak usah ingat orangnya siapa yang ngomong. Intinya aja diserap. Kita pakai dalam sehari-hari. Untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kembali ke firman. Apa adanya. Jangan ditambah-tambahin, jangan dikurangi. Kan gitu. Seperti yang tertulis di Alkitab saja. Dan hidupi, pragmatis. Supaya kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Begitu, nggak ada cara lain, caranya cuma satu itu. Tetaplah di dalam firman.
supaya benar-benar jadi murid Tuhan dan mengerti kebenaran. Sehingga kebenaran itu memerdekakan kita. Gitu Pak Sis. Apakah masih ada pertanyaan lanjutan? Silakan. Cukup Pak. Oh cukup ya. Thank you. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Ada lagi silakan. Ada? Oke. Ada yang mau bertanya? Itu ada Dari sini Pak. Nah iya. Mengenai kebenaran yang murni berkaitan dengan perceraian Pak, dalam 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 16 berkata bahwa intinya istri tidak boleh menceraikan suami, suami tidak boleh menceraikan istri. Tetapi pada faktanya dalam keluarga Kristen banyak terjadi perceraian. Pemahaman ketika daripada dia dipukuli, terjadi kekerasan dalam keluarga, mending bercerai. Bagaimana menurut pendapat Pak Wiknyo sendiri mengenai hal tersebut? Kebenaran yang kalau baca Alkitab tidak boleh bercerai. Betul. Ingat ya, ingat prinsip natur kebenaran. Harus apa? Utuh salah satunya ya. Dan harus murni. Kalau ada ayat yang berkata Tuhan membenci perceraian. Betul nggak itu? Ya iyalah, masa Tuhan senang perceraian? Tuhan membenci perceraian, iya. Kenapa? Karena Tuhanlah yang merancang perkawinan itu supaya tidak cerai selama-lamanya. Kan begitu. Tapi manusia mengeraskan hatinya. Manusia jadi banyak yang cerai. Salah siapa? Salah manusianya kan, bukan salah Tuhan kan? Kan begitu. Jadi boleh nggak Tuhan membenci perceraian? Jadi boleh nggak? Beda loh. Tuhan membenci perceraian itu maksudnya Tuhan tidak menginginkan perceraian. Tapi ingat, setiap firman Tuhan itu ada kasus khusus, ada kasus umum. Nah ini mungkin belum pernah dengar. Ada kasus umum, ada kasus khusus. Di kitab Amsal dikatakan begini, malas pangkal miskin, rajin pangkal kaya. Benar nggak itu prinsip itu? Benar. Tapi benar nggak setiap orang yang rajin pasti kaya? Enggak juga kan? Maksudnya ngerti ya? Tuhan membenci perceraian, iya. Perceraian dilarang, iya. Tapi kasus khusus. Kalau misal, ini cuma misal ya. Seorang istri ditusuk sama suaminya. Koma. Begitu koma, sembuh lagi. Sembuh lagi, ditusuk lagi, koma lagi. Bangun lagi, bangun baca ayat itu, tidak boleh bercerai. Ditusuk lagi, mati. Kira-kira boleh nggak kejadian itu terjadi begitu? Tuhan berkenan nggak suaminya membunuh istrinya kayak gitu? Ya enggak lah. Yang nomor satu Tuhan apa suami? Tetap Tuhan. Ingat ya, susunan itu yang tertinggi Tuhan, suami baru istri. Kalau suami berfungsi apa adanya sebagai suami, nggak mungkin ada perceraian. Tapi kalau dia tidak berfungsi sebagai suami, ya posisi ini kosong, langsung ke Tuhan. Kalau suami ingin bunuh istrinya, kalau sekali, dua kali ya tetap berat sih. Tapi kalau terus-terusan ingin bunuh, biarin gitu. Oh sorry ya, istrimu bukan milikmu, istri milik Tuhan. Nggak boleh. Kita harus larang itu. Makanya perceraian salah satu solusi untuk orang gila seperti itu. Memangnya boleh manusia dibunuh? Nggak boleh. Ini menentang hukum yang lebih penting nih. Bait Allah nggak boleh dibunuh. Barang siapa membinasakan bait Allah, dia dibinasakan. Mengerti nggak maksudnya? Harus utuh. Bukan berarti kita kalau di sini diajarin boleh cerai nih. Sesat orang itu. Bukan itu artinya. Nggak boleh. Tapi kalau kasus khusus seperti itu, itu bukan suami itu namanya, pembunuh itu namanya. Ada loh suami-suami yang gila, bener ada. Ya, bener ada. Kasus khusus. Bukan berarti boleh, kasus khusus. Ingat baik-baik itu. Begitu. Tadi siapa yang tanya ya? Saya sampai lupa. Oh dari situ ya. Ya. Cerai tidak boleh, kecuali kasus sangat amat khusus. Tapi itu juga jangan ngarang sendiri ya. Boleh lo khusus. Nah ini yang khusus nih, yang aku khusus nih. Nggak boleh. Konseling dulu. Tanya dulu.
Berkali-kali kita usahakan untuk bertobat dua-duanya pasti. Kecuali manusianya mengeraskan hati, ya sudah, apa yang bisa kita lakukan. Ya, ada lagi? Ada lagi Pak, satu Silakan. lagi. Shalom Pak Wiknyo, bagaimana cara membedakan dan meyakini suara Tuhan atau kehendak Tuhan dengan suara atau kehendak diri sendiri atau suara atau kehendak setan? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan bagus sekali ini. Ini sebenarnya semua orang bertanya ini suara Tuhan apa suara setan ya gitu. Sebenarnya kita bisa cek pragmatismenya. Kalau suara Tuhan, apa dampaknya kalau kita ikuti suara itu? Kalau kita ikuti itu ternyata membuat huru hara atau membuat kejadian yang bukan kehendak Tuhan, ya pasti dari setan. Tapi kalau kita kehendaki melahirkan damai sejahtera, berkenan bagi Tuhan, pasti dari Tuhan. Nah, masalahnya bukan begitu. Masalahnya membedakannya itu bagaimana ya, kitanya harus sudah peka, harus sudah dewasa sehingga bisa membedakan. Nggak bisa diteorikan, kalau dewasa kan harus lewat proses. Itu ya. Tapi yang jelas hati-hati, karena seringkali orang pakai perasaannya sendiri terus merasa suara Tuhan. Kan ada tuh yang begini, saya dulu banget diceritain, dulu banget bukan sekarang. Dulu banget, dan itu adanya di bulan sana, bukan di bumi. Ada seorang cowok yang naksir cewek, nekat banget tuh ngomongnya. Tuhan bicara padaku, kamu jodohku. Waduh, itu suara Tuhan apa suaramu sendiri itu? Sama, hari ini juga banyak yang bernubuat kan? Aku nubuatkan kamu. Tahun depan dapat jodoh. Yang gitu-gitu, ngarang gitu. Padahal tahun depan gak dapat jodoh. Itu palsu, banyak yang palsu. Ya, begitu. Masih ada lagi Rani? Sudah tidak ada Gitu. lagi Pak. Oke, sekali lagi kalau ada yang di sini, silakan. Pak Diki mau tanya, silakan. Ya. Shalom Pak Wiki. Shalom. Ya Pak, berbicara soal murni ya Pak. Ya. Kan kita tahu Alkitab itu murni ya Pak. Ya. Yang jadi soal kan soal tafsirannya. Betul. Apalagi kita tahu baca Alkitab itu nggak bisa sembarangan. Kita Betul. harus cari sudut pandang Yahudinya seperti Betul. apa. Kayak gitu, faktanya, sejarahnya seperti Ya. apa. Nah tapi itu semua kan butuh effort ya Pak. Betul. Nah yang jadi masalah kan kadang seseorang tuh mengkultuskan seseorang, jadi kayak berpikir, saya percaya sama dia, jadi apa yang disampaikan oleh pendeta ini, ya kita percaya gitu. Ya. Nah pertanyaan saya adalah, langkah apa supaya kita tidak terjebak dalam pengkultusan itu Pak, terhadap pendeta? Oke, baik. Nah, ini memang agak sulit ya. Tapi makanya seminar-seminar seperti ini saya berusaha membuat kita semua jadi cerdas. Tidak main percaya saja. Kita menjadi cerdas, bisa ngetes sendiri kebenarannya. Kan bisa dites sesuai fakta apa enggak? Kan bisa dites pragmatismenya. Bicaranya itu benar apa enggak? Bisa dites kan? Tapi orang kalau sudah mengkultuskan memang buta sih. Buta dan tuli. Di depan mata ngomong apa tetap amin. Gitu. Itu memang penyakit. Makanya nggak boleh mengkultuskan siapapun. Nggak boleh. Mengkultuskan saya nggak boleh, apanya yang mau dikultuskan. Nggak boleh saudara. Saudara harus cuma Tuhan. Ya, kalau gembala di bumi ya sebagai alat Tuhan. Kalau benar, kalau nggak benar ya tinggalin. Buat apa? Ya, harus bisa membedakan. Nah cuma masalahnya itu tadi. Wah segitu banyak gimana caranya, kompleks gitu kan. Nggak apa-apa. Apa yang didengar aja yang dites dulu. Nggak usah belajar panjang dulu. Yang didengar aja dites dulu, konsisten nggak ini ngomongnya. Sesuai Alkitab nggak yang dia ngomongin. Yang dia ngomongin aja. Buka ayatnya, sesuai nggak yang dia omongin tuh konteksnya. Dicek aja yang diomongin itu apa. Jadi nggak usah aku mesti belajar dulu semua nanti baru bisa tahu. Nggak usah gitu dulu. Apa aja yang didengar dites dulu pakai 7 natur kebenaran. Praktis kan? Nah nanti kita, kok begini? Kalau ada yang nggak ngerti tanya saya, tanya siapa, dibanding-bandingkan aja. Nanti pasti dapat kok jawabannya, pasti. Nggak terlalu rumit juga sih sebenarnya. Sebenarnya nggak terlalu rumit. Asal kita tidak punya interest lain ya. Aku maunya nanti ceritanya gini, enggak ikutin apa adanya Alkitab. Gitu. Oke? Ya, cukup ya. Ada lagi silakan. Angkat tangan saja langsung, nggak apa-apa. Justru banyak pertanyaan itu seringkali
menjadi pertanyaan yang lain juga. Banyak orang mau bertanya-tanya, nggak jadi karena ada pertanyaan dan tanya jawabnya mewakili kan. Gitu. Nggak apa-apa, tanya aja. Ayo, justru bagus. Kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah mengerti. Oh boleh, satu lagi nambah, boleh. Ini sih Pak, saya ada dengar khotbah kan Pak, Ya. dari ini pembicara ini sangat terkenal Pak. Ya, Dia bilang gini Pak, pembahasannya, Allah itu sulit dimengerti. oke. Jadi bagi dia, padahal ini pembicara luar biasa lah Pak. Bagi dia, kita salah paham akan Allah itu, Yesus itu siapa itu nggak masalah. Tuhan itu kan Maha Kasih, kan cuma karena salah paham gitu. Oh, Karena gitu. salah paham, masa Tuhan membinasakan dia? Berarti Tuhan bukan kasih dong. Jadi saya agak, wah nggak bisa nih gitu. Gitu sih Pak, menurut pendapat Bapak gimana? Iya. Ya, kalau salah paham nggak apa-apa, kita nggak usah seminar ya. Nggak usah tujuh natur kebenaran ngapain. Salah paham nggak apa-apa kok. Tuhan kita Maha Kasih. Kita buat dosa juga nggak apa-apa. Tuhan kita Maha Kasih. Itu namanya pikirannya sendiri. Kita harus berdasarkan Alkitab. Tuhan itu sulit dimengerti. Kita nggak bisa mengerti Tuhan. Tapi kita bisa mengerti yang Tuhan nyatakan pada kita. Beda loh. Tuhan 100% ya kita nggak bisa tahu dong. Tapi Tuhan menyatakan kehendaknya itu harus mengerti. Yang ditulis dalam Alkitab kita harus mengerti. Yang nggak ditulis ya kita nggak ngerti, misteri. Misalnya langit dan bumi itu bagaimana ya sebenarnya ya. Buatnya gimana ya Tuhan ya kita nggak tahu. Tapi yang dinyatakan oleh Alkitab kita harus mengerti. Nggak boleh bilang misteri. Karena ada di Alkitab. Ya, kalau yang ada di Alkitab dibilang misteri, waduh, ya kita nggak usah seminar lagi, kan gitu. Kalau apa aja nggak masalah, Tuhan Maha Kasih, ya udah kita nggak usah belajar. Kalau gitu, kenapa saudara ada di gereja ini? Pilih aja gereja sembarangan juga nggak masalah juga, Tuhan Maha Kasih, kan nggak gitu. Ini bahaya loh, filosofi cara berpikir seperti ini. Ini melemahkan kebenaran. Ini ciri-ciri filosofi postmodern. Postmodern tuh gitu, nggak apa-apa lah salah dikit. Gak apa-apa, yang penting kita orang baik. Ya baik pun menurut siapa. Gak boleh loh begitu. Kita harus, ya Tuhan, taat sama firman. Makanya firman ini harus diulang berkali-kali. Jika engkau tetap di dalam firmanku, kau benar-benar muridku. Enggak di dalam firman, gak apa-apa lah. Nah itu kan bukan firman. Oh kamu bukan murid Tuhan. Kok bisa gak apa-apa bagaimana? Kebenaran kok gak apa-apa. Kebenaran dan kepalsuan itu apa-apa, kok nggak apa-apa. Nggak boleh begitu. Orang dosa nggak apa-apa, Tuhan makasih. Oh nggak bisa, dosa binasa. Makanya bertobatlah. Nah kan gitu, pragmatismenya ada. Bayangkan kalau ajaran gitu, nggak apa-apa sih saudara, Tuhan makasih. Pragmatisnya apa? Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Gitu. Itu udah gugur kena pragmatismenya. Apalagi sesuai fakta. Fakta Alkitab nggak ngomong begitu. Tuhan Maha Kasih betul, tapi tidak bisa dipermainkan. Bertobatlah kau. Sebab Tuhan kita Maha Kasih, masih kasih kita kesempatan untuk bertobat. Kalau tahu salah bertobatlah, jangan ngotot. Salah ngotot. Bertobatlah, introspeksi diri, belajar lagi. Kan kita semua harus begitu ya saudara ya. Ada amin semua? Saya bahkan bersedia dievaluasi. Saudara evaluasi dari tadi salahnya di mana. Siapa tahu saya salah. Silakan. Kalau ada salah kasih tahu. Senang banget kita. Iya kan mestinya begitu. Jangan gini, saudara percaya saja. Wah itu dia pengkultusan itu. Gak boleh begitu. Ada lagi? Masih ada waktu 4 menit kali. Silakan. Oh 2 lah. 2 terakhir. 2 terakhir. Ya. Ya. Shalom Pak Wigno. Shalom. Saya Andra. Ya. Pak, saya mau nanya soal puasa Pak. Kalau menurut Bapak puasa itu kan yang penting puasa dosa gitu Pak. Nah kalau gitu saya pengen tanya penjelasannya. Kalau gitu Yesus saat dia hidup dia puasa 40 hari 40 malam tujuannya untuk apa itu Pak? Oke baik. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah kelanjutan daripada kebiasaan Yahudi. Sebab dia melakukan itu semua dalam rangka Taurat Yahudi. Belum mati di kayu salib. Melakukan itu. Kebiasaannya memang begitu.
Jadi diikuti. Sunat itu diikuti. Yesus sunat. Ya kan? Belajar Taurat. Diikuti semua itu. Nah, tapi setelah kematiannya selesai semua. Sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Ya. Bukan berarti nggak boleh puasa, bukan itu loh artinya. Sekarang puasa boleh? Boleh. Puasa untuk kesehatan boleh. Puasa untuk merenung firman kebenaran, melatih tubuh boleh. Puasa minta jodoh nggak usah. Nggak usah, minta jodoh nggak usah puasa. Bilang aja Tuhan, berikan aku jodoh yang baik. Kan gitu. Jangan berusaha menyogok, menyuap Tuhan dengan puasa. Senin Kemis nih, biar dikasih jodoh. Yang tingginya sekian, yang begini, begitu. Nggak ada itu begituan. Ya, makanya saya sering berkata gini, puasa itu gampang. Kalau mau benar, hiduplah yang benar. Makan yang benar setiap saat sampai mati. Bukan cuman puasa toh. Puasa kan sering kali gitu. Jam puasa nih nggak boleh makan. Tapi nanti aku sudah pesen tuh duren. Apalagi yang enak-enak ya. Itu bukan puasa namanya. Belum apa-apa udah merencanakan yang enak. Terus gunanya apa puasa? Puasa itu yang benar itu udah nggak usah puasa. Tapi benar setiap saat. Itu lebih susah. Gitu ya. Oke, Tuhan berkati. Tadi ada satu lagi ya? Enggak? Oh, sebentar Pak David. Di belakang ada satu. Shalom Pak, Shalom. nama saya Yusnita. Ya. Saya mau tanya sebelum ke gereja sini kan saya ikut minyak urapan. Terus ini kejadiannya nyata Pak. Dulu bapak saya kan katanya kena guna-guna lah apalah. Terus saya minta minyak urapan, terus saya doain. Ternyata memang ada kejadian bapak saya keluar pasir itu di Ya. tempat tidurnya, apa itu benar atau saya nggak tahu. Memang tadi tempat tidur itu nggak ada apa-apa, Ya. tapi kok ada pasirnya, itu kenapa Pak gitu? Ya. Oke, baik. Kasih. Baik. Sebenarnya begini, sesuai fakta saja. Kalau memang ada pasir ya mungkin memang keluar pasir. Karena okultisme itu kan kuasa gelap ya. Kalau kita seseorang percaya minyak urapan dan masih baru imannya segitu, Tuhan kasihan, jadi ditolong juga. Tapi bukan minyak urapan menyelamatkan loh ya, jangan salah ya. Nah, orang pakai minyak urapan diminum, diapain percuma. Kalau tidak bertobat. Kalau tidak berusaha hidup kudus. Jangan mengganti sesuatu dengan agamawi. KKR gitu ya, ada yang sembuh 1-2 orang, ya bisa saja, kenapa tidak. Tapi bukan berarti pembicaranya benar, karena Tuhan kasihan sama yang datang itu. Jadi jangan ada yang membanggakan diri, aku punya karunia ini, jangan ya. Kalau mau cerita, saya doain orang juga sembuh. Kanker pun sembuh, saya kasih tahu. Iya, dokter sampai bingung. Dalam waktu lama treatment kanker gak sembuh-sembuh, didoain sembuh. Tapi kan saya gak bisa ngomong gini, saya pasti nyembuhin orang bisa. Oh ya gak boleh. Oh itu saya juga gak tahu, saya gak berasa, saya cuma mendoakan aja. Tuhan yang bekerja karena Tuhan kasihan sama yang bersangkutan bisa saja. Atau Tuhan sedang membela pekerjaan Tuhan yang diemban sama saya, bisa juga supaya orang percaya apa yang dibicarakan. Kan gitu kan, supaya mendengar kebenaran. Bisa saja semuanya, gak masalah. Tapi yang utama adalah bagaimana kita berubah, bertobat, hidup kudus, jadi berkat bagi dunia ini gitu loh maksudnya. Amin ya. Enggak masalah. Tapi jangan gitu-gitu lagi selamanya. Harus dewasa. Lawan setan enggak perlu doa dulu. Hidup kudus. Kalau kita hidup kudus, roh Allah ada dalam diri kita loh. Langsung saja usir. Saya pernah cerita enggak ya? Ada seorang yang enggak pernah ngusir setan. Suatu hari di kantor banyak yang kerasukan. Dia bingung kan, siapa pendeta? Enggak ada, jauh ya dia sendiri. Dalam nama Yesus pergi. Enggak ngotot-ngotot, enggak pakai tengking dalam nama Yesus, enggak gitu-gitu segala. Kan orang enggak pernah ngusir ya dalam nama Yesus gitu dong. Pergi loh setannya. Ya, setan itu kecil sebenarnya kalau kita hidup kudus. Kalau kita enggak di pihak Tuhan, udah jadi milik setan emangnya. Gitu, ya. Terakhir banget Pak David. Dari tadi terakhir terus. Silakan Pak. Pak, ini tentang yang murni, Pak. Betul. Itu kan murni yang berdasarkan Alkitab, Pak ya, Pak? Ya. Ayat-ayat Alkitab. Pak, bagaimana di ayat-ayat Alkitab yang ada dalam kurungnya? Apakah itu juga masuk murni, Pak? Oke, mengerti. Jadi kita harus mengerti
Alkitab itu kan ada yang terjemahnya dalam kurung ya. Dalam manuskrip itu maksudnya huruf aslinya, salinan aslinya manuskrip, itu tidak ada Pak yang itu, yang dikurung itu. Adanya di manuskrip yang belakangan, yang dulu-dulu belum ada. Artinya apa? Itu tambahan catatan. Catatan daripada si penyalin manuskrip. Mungkin dia waktu nyalin itu, dia catatan pribadinya di situ. Buat penyalin berikutnya dianggap ini bagian dari Alkitab, padahal bukan. Gitu. Kalau zaman sekarang kita nyalin kan nggak masalah di mana aja. Kalau dulu kan susah Pak. Itu kan kulit binatang kan, ya dia disalin di situ sama dia. Gitu. Jadi itu bukan di teks aslinya, tambahan. Jadi maksudnya itu hitungannya maksudnya boleh kita yakinkan itu sebagai murni atau tidak maksudnya gitu Pak. Oh itu, Ya. Oke. Itu catatan tambahan. Jadi kita tahu bahwa itu catatan tambahan bukan bagian dari manuskrip. Murni enggak? Lihat saja. Catatannya itu masih benar enggak? Kalau catatannya itu enggak benar, enggak usah dipakai. Kalau catatannya itu benar ya enggak masalah. Sama aja kita nyatet di pinggirnya lagi, haleluya gitu. Udah enggak murni, udah dicatetin. Bukan itu maksudnya. Kalau saya ngomong murni itu jangan berpikir harafiah. Ya. Banyak orang Alkitabnya di stabilo kan. Enggak murni itu udah di stabilo. Bukan itu maksudnya. Ya. Intinya, nanti kalau kita sampai ke seminar serial panjang, Alkitab tidak bisa bersalah. Oh itu lebih tahu lagi, bahwa Alkitab ternyata ada yang berubah sedikit. Tapi tidak berubah sama sekali. Nah apa itu? Berubah tapi tidak berubah, nanti kita lihat. Ya, oke. Cukup ya Bapak Ibu, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita pengumuman. Oh silakan, pengumuman dulu. Baik, mohon maaf silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan kembali seminar 7 Natur Kebenaran di hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024. Sesi yang ke-11 dan 12 akan membahas mengenai natur ke-6 adalah kekekalan, natur ke-7 tentang kasih. Dan selanjutnya hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Sesi yang ke-13 dan 14 mengenai alat uji kebenaran dan aplikasi di bidang etika. Sekian pengumumannya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan doa berkat yang dipimpin oleh Bapak Gembala. Yuk kita berdoa yuk. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kami boleh melihat terang-Mu yang ajaib. Berkati gereja ini ya Tuhan, menjadi terang, menjadi sumber kebenaran-Mu yang murni, yang utuh, yang tidak tercemar oleh apapun di dunia ini. Berkati setiap kami juga agar kami sehat, umur panjang, untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Kami percaya setiap kami semua, Tuhan akan layakkan untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut segala berkat. Amin. Amin. Amin.